Oke, selamat datang di sesi kupas tuntas kali ini. Kita akan bedah sebuah misi yang keren banget dari seorang kepala sekolah. Gimana sih caranya data itu bisa dipakai untuk memahami dan yang lebih penting, meningkatkan kualitas belajar di kelas. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh inget-inget lagi, pelajaran apa sih yang paling nempel di kepala sampai sekarang? Mungkin pas praktikum biologi yang seru itu, atau pas guru sejarah cerita dengan semangat banget sampai kita berasa ikut berpetualang. Nah, pengalaman-pengalaman kayak gitu, itulah yang namanya pembelajaran mendalam, dan itu fokus kita hari ini. Jadi, tokoh utama kita di sini adalah seorang kepala sekolah. Tapi, jangan bayangin beliau cuma duduk di kantor ngurusin administrasi ya. Bukan, beliau ini perannya lebih sebagai pemimpin pembelajaran. Tugasnya bukan cuma soal manajemen, tapi soal mastiin setiap guru bisa menciptakan pengalaman belajar yang wow, luar biasa. So, inilah misinya, melakukan semacam investigasi. Kepala sekolah ini pengen banget tahu bener nggak sih proses belajar di sekolahnya itu udah bikin siswa jadi aktif, sadar sama tujuan belajarnya, dan ngerasa kalau yang mereka pelajari itu penting dan nyambung sama kehidupan mereka. Oke, sekarang gimana cara investigasinya dimulai? Tentu aja, buat dapet jawaban yang akurat, kepala sekolah ini perlu alat dan data yang bisa dipegang. Nggak bisa cuma kira-kira kan? Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana coba cara ngukur sesuatu yang abstrak banget, kayak pembelajaran mendalam? Ini kan bukan kayak ngukur tinggi badan ya, kompleks banget. Well, ternyata solusinya cukup sederhana tapi sangat efektif. Pakai survei. Jadi, penggaris ukurnya itu pakai skala ini. Ada 4 pilihan, dari tidak pernah sampai selalu. Kelihatannya simpel ya, tapi ini cara yang cerdas banget buat mengubah sesuatu yang tadinya cuma observasi, jadi angka. Jadi data yang bisa diolah dan dibaca dengan jelas. Dan survei ini disebar ke 25 guru. Angka yang cukup solid buat dapat potret awal yang jelas tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu kelas itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih, hasil temuannya. Kita mulai dari prinsip pertama, pembelajaran berkesadaran. Apa ya maksudnya? Gini deh gampangnya. Pembelajaran berkesadaran itu kondisi di mana siswa itu bukan cuma jadi penumpang yang pasif di kelas. Mereka jadi kapten buat diri mereka sendiri. Mereka sadar kenapa gue belajar ini, tujuannya apa, dan motivasinya itu datang dari dalam, bukan karena disuruh-suruh. Keren kan? Oke, pertanyaan pertama buat ngecek prinsip ini simpel tapi krusial. Apakah guru pakai asesmen awal buat ngerti kebutuhan siswa? Ya iyalah, gimana mau jadi pemandu yang baik kalau nggak tahu muridnya start dari mana? Kan, ini kuncinya. Dan jeng-jeng, lihat hasilnya. Keren banget. Kalau kita gabungin yang sering sama selalu, totalnya itu 96%. Ini artinya mayoritas guru di sana udah ngeh banget pentingnya kenalan sama kondisi muridnya dulu sebelum mulai ngajar. Cuma ada satu guru aja nih yang masih jarang. Jadi kesimpulannya tegas banget. Fondasi buat pembelajaran berkesadaran, yaitu ngertiin murid, ternyata udah kokoh banget di sekolah ini. Mantap! Oke, setelah petanya dapat lewat asesmen, langkah selanjutnya apa? Ya nyalain mesinnya dong. Pertanyaan berikutnya, apa guru-guru ini aktif memotivasi siswa di kelas, bikin mereka semangat gitu? Wow, lihat deh angkanya, 100%. Nggak ada satupun guru yang jawab jarang atau tidak pernah. Semuanya antara selalu atau sering. Ini gila sih, artinya budaya ngasih semangat ke siswa itu udah jadi DNA-nya sekolah ini. Keren banget. Semangat udah nyala, tapi kalau cara ngajarnya gitu-gitu aja, ya bisa padam lagi kan? Nah, pertanyaan terakhir di bagian ini ngecek soal itu. Apakah guru pakai metode yang bervariasi dan inovatif biar kelasnya nggak ngebosenin? Hasilnya, lagi-lagi kuat banget. 96% guru jawab sering atau selalu. Artinya, mereka beneran berusaha biar ngajarnya nggak monoton. Tapi, ada yang menarik nih. Ada satu guru yang 4% itu jawabnya tidak pernah. Ini jadi insight penting kan? Mungkin guru ini butuh dukungan ekstra buat cari metode baru. Tapi secara keseluruhan, mayoritas udah di jalur yang tepat. Intinya, untuk pilar pertama, pembelajaran berkesadaran, rapornya bagus banget. Guru-gurunya udah jago baca murid, pintar nyemangatin, dan kreatif pakai banyak metode. Checklist. Lanjut, pilar kedua yang nggak kalah penting, pembelajaran bermakna. Soalnya, buat apa belajar kalau ujung-ujungnya cuma nanya, ini gunanya buat apa sih, iya kan?
Nah, bermakna di sini tuh artinya nyambung, nyambung ke dunia nyata. Jadi siswa itu bisa lihat koneksi antara misalnya rumus di kelas sama cara ngatur uang jajan, atau pelajaran sejarah sama berita yang lagi rame sekarang. Kalau nggak ada jembatan ini, ya pelajaran cuma jadi hafalan doang, yang gampang lupa. Pertanyaan kuncinya langsung to the point. Apakah pelajaran ngasih contoh yang kontekstual, yang nyambung sama kehidupan siswa sehari-hari? Dan lihat lagi angkanya, sempurna 100%. Nggak ada celah sama sekali. Semua guru tanpa terkecuali selalu atau sering menghubungkan pelajaran dengan dunia nyata. Ini bukan cuma angka loh, ini bukti nyata kalau sekolah ini berhasil bikin pelajaran jadi relevan. Dan ini penting banget, karena inilah yang bikin belajar itu bukan sekedar ngerjain tugas, tapi benar-benar jadi bekal buat hidup. Ini temuan yang luar biasa kuat. Oke, setelah kita bedah datanya satu-satu, apa nih kesimpulan besarnya? Apa pelajaran yang didapat si kepala sekolah dari misi detektifnya ini? Secara garis besar, data ini nunjukin potret yang positif banget. Kekuatan utama guru-guru di sini jelas, mereka jago kenalan sama muridnya, konsisten ngasih semangat, kreatif sama metode ngajar, dan yang paling juara, mereka bisa bikin pelajaran jadi hidup dan relevan. Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Punya data sekuat ini, itu keren banget. Tapi ini baru langkah awal. Langkah berikutnya apa? Gimana caranya sekolah ini bisa bikin kekuatan ini jadi lebih dahsyat lagi? Dan yang gak kalah penting, gimana cara ngebantu satu guru yang tadi datanya agak beda? Karena pada akhirnya, data itu bukan titik, tapi koma. Awal dari sebuah diskusi buat jadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.